Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5, bertemu kembali dengan Bu Isti. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik, khususnya tema 1, subtema ke-1, muatan bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang ide pokok. Nah, sudah siap belajar semua ya? Sebelum kita masuk ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk apa hari ini kita belajar tentang ide pokok? Kita belajar ide pokok yang pertama supaya kalian mampu menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Setelah kalian mampu menentukan ide pokok suatu paragraf, kalian juga akan mampu mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf yang baru lagi. Semoga tujuan pembelajaran kita kali ini bisa terpenuhi dan hasilnya maksimal ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Perhatikan bacaan yang akan Ibu baca. Otot pada hewan dan manusia dibangun dari jaringan otot. Pada masyarakat awam, otot dikenal dengan sebutan daging atau urat. Adapun tulang merupakan jaringan ikat yang dibangun dari sel-sel tulang dan berperan sangat penting dalam proses pembentukan darah. Nah, bacaan yang baru saja Ibu baca ini merupakan sebuah, ada yang ingat? Iya, benar sekali, ini merupakan sebuah paragraf. Paragraf itu ditandai dengan adanya kalimat lebih dari satu. Ini terdiri dari beberapa kalimat ya. Selain itu, kalian juga bisa melihat dari bentuk tulisannya. Nah, paragraf biasanya ditulis dengan awal kalimat yang menjorok ke dalam. Oke, sekarang coba kalian ingat tidak apa itu definisi paragraf? Ibu bantu mengingat kembali ya. Paragraf artinya yaitu seperti yang sudah Ibu katakan tadi, kumpulan dari beberapa kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas dengan suatu ide maupun gagasan pokok. Nah, jadi jika ada bacaan dia merupakan kumpulan dari beberapa kalimat, dia pasti bacaan tersebut berupa paragraf. Suatu bacaan itu bisa saja terdiri dari lebih dari satu paragraf. Nah, sudah ingat ya tentang apa itu paragraf? Paragraf itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif artinya paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat. Supaya mudah mengingatnya, kalian lihat kata deduktif diawali dengan de. De itu sama artinya dengan depan. Nah, berarti kalau ada pertanyaan tentang apa itu paragraf deduktif, kalian lihat huruf depannya de. De berarti depan. Oh, berarti ide pokoknya ada di depan kalimat atau di awal kalimat. Nah, paragraf selanjutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang ide pokoknya terletak di akhir kalimat. Yang terakhir ada juga paragraf campuran. Bisa dikira-kira ya, ini artinya yaitu paragraf yang ide pokoknya terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Jadi dalam satu paragraf bisa saja ada di depan dan di akhir. Oke, sekarang kalian sudah memahami tentang paragraf. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kita sudah belajar tentang paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya itu pasti lebih dari satu. Di sini Ibu ilustrasikan sebagai dua saja. Sebenarnya bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu kalimat utama? Kalimat utama yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Itu merupakan kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ini ya, jadi dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu merupakan informasi tambahan yang bisa mendukung atau menjelaskan kalimat utama.
Kita beralih ke slide selanjutnya. Tadi dibahas tentang ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok yaitu ide maupun gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasa juga disebut sebagai gagasan pokok maupun sebagai pokok pikiran atau inti pikiran. Jadi dalam sebuah paragraf itu pasti terkandung satu gagasan pokok, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh sebuah paragraf. Perhatikan ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut juga akan membuat tulang tersebut bergerak. Nah, ini merupakan sebuah contoh paragraf. Di dalam paragraf ini, kalian pasti akan menemukan kalimat utama. Manakah kalimat utama pada paragraf yang baru saja Ibu baca? Iya, benar sekali. Kalimat utamanya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi, ada di dalam paragraf ya. Terletak di mana? Terletak di awal kalimat. Nah, karena terletak di awal kalimat, berarti paragraf ini disebut paragraf deduktif. Pintar. Oke. Di dalam kalimat utama ini ada yang namanya ide pokok. Nah, kita lihat ya sekarang. Lalu, apa ide pokoknya? Ide pokoknya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Nah, coba kalian perhatikan. Dari sini kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang disebut paragraf, kemudian mana yang disebut kalimat utama, dan mana yang disebut ide pokok. Jadi, di dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu persis dengan yang tertulis di paragraf. Tinggal letaknya saja apakah ada di awal atau di akhir. Untuk contoh dari puisi, ini letaknya di awal ya, jadi dia termasuk paragraf deduktif. Kemudian di dalam kalimat utama tersebut pasti mengandung ide pokok. Nah, ide pokok itu bahasanya atau tulisannya tidak sama persis dengan kalimat utama, tetapi dia merupakan intinya. Inti dari kalimat utama tadi apa? Oh, intinya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Jadi itu kalian bisa membuat menarik kesimpulan dari kalimat utama menjadi inti atau ide pokok dengan bahasa kalian sendiri. Kalimatnya singkat ya, tidak panjang. Jadi ide pokok itu pasti lebih pendek daripada kalimat utama. Kalimat utama lebih pendek dari paragraf. Dari sini bisa ya membedakan apa itu paragraf, apa itu kalimat utama, dan apa itu ide pokok. Kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Ada beberapa cara dalam menentukan ide pokok suatu teks. Yang pertama, yang wajib dilakukan adalah membaca teks dengan cermat, bukan dengan cepat. Beda ya. Jadi teks itu harus dibaca dengan cermat dan teliti. Kemudian setelah kalian membaca itu, kalian harus mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragrafnya. Biasanya suatu teks atau bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Jadi semuanya dibaca kalimatnya dari awal sampai akhir. Kemudian setelah itu kalian harus menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah kalian menemukan kalimat utamanya, barulah kalian bisa menentukan ide pokok dalam kalimat utama tersebut. Bisa ya, insya Allah pasti bisa semua. Nah, kita sekarang beralih bagaimana cara membuat sebuah paragraf dari ide pokok. Ini kebalikan yang tadi ya. Nah, caranya yang pertama yaitu tentukan dulu ide pokoknya. Jadi kalian membuat ide pokok sesuai topik atau tema
paragraf yang diinginkan. Setelah kalian membuat atau menentukan ide pokoknya, barulah kalian kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat utama. Kalian bisa mengembangkan kembali kalimat utama itu menjadi beberapa kalimat penjelas. Nah, ini kalimat penjelas itu isinya informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Jadi kalimat penjelasnya terdiri dari lebih satu kalimat ya. Kemudian setelah semua kalimatnya jadi atau selesai, barulah kalian susun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Oke, setelah kalian belajar bagaimana cara menentukan ide pokok, kemudian membuat paragraf dari ide pokok tersebut, sekarang kita sampai pada bab terakhir, yaitu kesimpulan pembelajaran hari ini. Materi hari ini kesimpulannya yaitu yang pertama, kalian telah belajar tentang dalam sebuah paragraf itu pasti terdapat ide pokok, kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Kesimpulan yang kedua, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama sebuah paragraf. Kesimpulan yang terakhir adalah ide pokok itu bisa saja terdapat pada awal kalimat maupun pada akhir kalimat. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.